Pagi Prof Jun. Nah, selamat. Kayaknya internetnya lambat banget kayaknya. Maaf Prof Jun, ini sampai pindah kamar. Iya. Selamat pagi. Ini ada rekan-rekan banyak di sini. Ada Pak Roni Gun, Bu Maria, Pak Agus Dwi, Pak Bram, Pak Win, ada Pak Gali dan macam-macam Pak. Monggo. Ya, Bapak Ibu, sebetulnya maaf ini terlambat karena kesalahan teknis, jadi kita pindah kamar sekarang, Bapak Ibu dan mahasiswa. Dari yang perkiraan awal yang akan hadir sekitar 40 Prof Jun. Oh ya. Yang daftar sekitar ya di angka 40 gitu, tapi sekarang masih 16, tapi kita mulai dulu enggak apa-apa ya Prof Jun ya. Ya, pertama-tama pasti terima kasih banyak Prof Jun sudah menyempatkan waktu gitu untuk berbagi dengan kami. Yang hadir di sini bermacam-macam Prof. Jadi ada dosen tetap S1, dosen tetap S2, juga ada program profesi, ada mahasiswa semester akhir yang S1 yang ambil double degree dengan S2, dan juga ada mahasiswa S2 Prof. Jadi kebutuhannya macam-macam ini. Ada yang beberapa yang dosen yang S2 cari topik untuk S3, yang sudah S3 sedang refresh lagi gimana caranya cari hibah ya Bu ya, Bu Maria. Ya, jadi profesor. Iya, jadi profesor kayak Prof Jun. Mungkin yang mahasiswa S1 sudah mulai siap-siap gitu, nanti mau kayak apa, mau penelitian seperti apa gitu. Jadi sebenarnya kebutuhannya macam-macam gitu. Bapak Ibu, sebelum dimulai mungkin saya baca CV singkat dari Prof Jun ya, Bapak Ibu dan mahasiswa. Nama lengkap beliau adalah Profesor Insinyur Ahmad Junaidi, MUP, PhD. Lahir tahun 1951, guru besar dengan TMT 2002 nih Pak ya. 2002, sekarang di Departemen Teknik Arsitektur dan Perencanaan Fakultas Teknik UGM Yogyakarta. Kalau bicara pendidikan formal beliau S2 dan S3 dari Texas A&M University Amerika dan S1 dari UGM Yogyakarta. Riwayat jabatan struktural, beliau pernah Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah DIY, Kepala Badan Informasi Daerah DIY juga, dan sampai 2015 beliau Ketua Prodi S2 S3 Arsitektur. Nah, yang menarik adalah publikasi buku beliau, banyak sekali ini kalau Bapak Ibu lihat. Judulnya ada yang Membangun Kota dan Kabupaten Cerdas, sebuah panduan bagi pemerintah daerah, ada Proses Perencanaan Wilayah dan Kota, lalu Smart City kayaknya Prof yang terakhir ya, langkah-langkah awal menuju Smart City, kasus Kota Yogyakarta. Nah, ini menarik ini. Kalau Bapak Ibu mahasiswa pengen tahu Prof Jun tuh ngajar apa di S1, S2, dan S3, beliau ini kayaknya malang melintang cukup expert gitu tentang metodologi penelitian ya Bapak Ibu dan mahasiswa. Dan metodologi penelitian, transformasi digital sektor publik, ada tentang kota cerdas, ada tentang sistem informasi perencanaan, dan lain-lain. Jadi cukup banyak gitu ya Bapak Ibu. Yaitu CV sebenarnya singkat, kalau saya lihat di Google panjang banget gitu, matur nuwun tadi malam Prof Jun ngirim ke saya yang versi singkat, jadi oh ya, yang terbaru saja yang dibacakan. Nah, untuk membuka saya bacakan juga mungkin nanti acaranya ya Bapak Ibu, kita harapkan mulai sebentar lagi karena tadi sudah terlambat. Jadi paparan dari Prof Jun akan 45 menit mungkin begitu ya. Sehingga kita bisa lanjutkan dengan tanya jawab juga 45 menit, karena judul dari pertemuan kita kan sarasehan sebetulnya, jadi lebih banyak diskusi mungkin. Jadi nanti mungkin dari Prof Jun menyampaikan apa, kita banyak hal-hal yang perlu bisa kita diskusikan mumpung ada pakarnya di sini gitu. Ya begitu dari saya, silakan Prof Jun
menyampaikan paparannya, monggo. Ya, saya share screen. Ya. Oke. Sudah kelihatan ya? Ya, Prof. Bisa, Prof. Ya, Pak. Ya, ini internetnya kayaknya lambat ini. Libur-libur ya sering lambat ya. Tahu juga dia, Pak ya. Kita juga lambat. Ya, ini slide pertama ya. Kemudian tadi ini judulnya saya beri pengembangan penelitian arsitektural ke masa depan. Masa depan itu tadi ya, S1 melihat S2, S2 melihat S3 gitu ya, S3 melihat naik jabatan gitu, itu masa depan gitu ya. Nah, kalau kita telusuri sebetulnya pendidikan kita S1 terutama itu kita jarang di S1 itu jarang menyentuh penelitian ya. Jadi di S1 itu kita menyentuhnya praktek profesi arsitek ya. Jadi tugas akhir gitu kalau kita menyebutkannya ya. Lalu di S2 di Amerika misalkan juga masih seperti itu, ada pilihan di S2 di Amerika itu ada pilihan S2-nya tugas akhir atau tesis gitu ya. Di Indonesia sebetulnya semuanya S2 itu diminta tesis waktu itu oleh Dirjen Dikti, tapi ada beberapa yang sedikit protes gitu ya. Maksudnya itu arsitek itu masa S2-nya kok tesis gitu, lalu diambil tesis tapi ada yang tesis penelitian sungguhan, ada tesis yang membuat perencanaan gitu ya. Tapi judulnya tesis ya. Beberapa dosen protes tapi ya itu kebijakan internal. Termasuk di Magister Manajemen juga demikian. Tesisnya itu sebetulnya hasil kajian kasus dengan manajemennya kayak apa gitu ya. Jadi ya sebenarnya tidak bisa dikebiahuyah gitu ya bahwa S2 harus tesis seperti itu gitu ya. Jadi tesisnya itu boleh bermacam-macam. S3 itu dulu memang bermacam-macam. Ada di tempat saya dulu ada pilihan S3-nya doktor atau PhD gitu ya. PhD itu penelitian, kalau doktor itu dulu ada Doctor of Engineering tempat saya. Ya, Doctor of macam-macam, ada environmental design ada juga gitu ya. Tapi saya waktu itu milih yang PhD karena melihat kayaknya di Indonesia nanti environment-nya S3 itu penelitian gitu ya. Jadi S3 itu juga bermacam-macam ya. Nah, saya akan mengarah pada penelitian saja hari ini ya, karena pengembangan penelitian arsitektural. Jadi topik 1 secara substansi, ini peluang-peluang untuk pengembangannya kayak apa. Lalu sebetulnya kita ini untuk topik 2 itu seringkali kita menggunakan metode-metode yang sangat umum ya, yang dipakai oleh bidang apapun gitu ya, ilmu apapun ya. Ada yang mengatakan, Pak Jun, maaf. Kalau di slideshow sakit Pak, kecil. Oh, ini sudah slideshow dari tadi itu? Slideshow kanan bawah. Oh, ini sudah slideshow Pak? Ya dari tadi mungkin belum sampai ke situ ya. Saya mah sudah slide kedua ya. Dari slide pertama tadi slideshow. Oh, iya. Ini kayaknya koneksi internetnya ini ya. Oh, Bapak. Oh iya Pak, ya nggak apa-apa Pak, monggo. Maaf. Belum nyampe. Belum nyampe. Kita masih di slide pertama. Oh, iya. Kita delay-nya cukup lama ini. Oh iya Pak. Nggak apa-apa, monggo. Sekarang belum slide kedua. Masih yang cover depan Pak, yang hijau. Oh, saya sudah slide kedua udah hampir selesai tadi. Wah. Non sewu, Pak Jun.
Nyuwun ditutup dulu terus coba di lagi. Ya, harus masuk kembali. Di-share lagi. Nah, ini masuk. baru slide kedua. Tapi masih belum slideshow. Oh, oke. Iya, iya. Sekarang slideshow ya. Sudah? Dereng. Oh, tempat saya sudah. Mungkin kalau tidak slideshow bisa langsung kali ya. Kalau slideshow agak lama ya. Delay. Iya. Enggak apa-apa deh, Pak. Sudah. Monggo dilanjut saja. Gimana enaknya? Enggak apa-apa dilanjut saja. Enggak apa-apa. Ya, memang slideshow apa tidak? Seperti ini aja enggak apa-apa, Prof. Seperti ini tuh maksudnya ini tempat saya slideshow. Oh, slideshow kalau gitu enggak apa-apa. Kita tunggu aja ya. Nah, ini aja? Ya, Nah, kalau ini bukan slideshow. Kayaknya kalau bukan slideshow cepat. Nah. Enak ini, Prof. Bener. Terima kasih. Tuh, beda apa? Ini ya, ini kok ini hanya saya lebarkan. Nggih, matur nuwun. Oke, nggak bisa slideshow lihat ya. Nggih. Ya, oke. Saya ulangi aja, waktu S1 itu lebih banyak tugas akhir, lalu S2 itu mulai ada yang penelitian, S3 kebanyakan di Indonesia penelitian. Ya. Kalau di Amerika, di luar negeri, S3 masih ada yang tidak penelitian. Ya. Tapi di Indonesia S3 itu pasti penelitian, S2 masih ada 2 kemungkinan. Nah, topik kita sekarang hari ini tentang pengembangan penelitian arsitektural. Itu saya bagi jadi 3. Pertama, pengembangan substansinya. Yang kedua, metodenya. Yang ketiga, yang ini tadi yang teman-teman mau cari topik itu, ini saya lemparkan topik-topik yang terbaru gitu ya. Ya, kontemporer gitu ya. Yang kontemporer itu terbaru ya. Sebentar. Ya. Ini topik yang pertama. Jadi saya mendekati dari ini namanya kayak pendekatan sistem gitu ya, input, proses sampai dampaknya gitu ya. Jadi kita punya proses merancang di tengah-tengahnya. Jadi saya berpikir semua penelitian arsitektural ya, itu harusnya bisa secara langsung atau tidak langsung itu dipakai untuk merancang arsitektural. Langsung atau tidak langsung ya. Jadi ada yang dekat dengan proses merancang, ada yang jauh. Jadi kita punya bekal merancang. Ilmu pengetahuan tuh teori-teori segala macam, lalu ada teknologi, dan arsitektur itu perlu juga inovasi, kreativitas ya. Jadi ini saya bagi bekal merancang seperti itu. Jadi kalau di S1 itu kita berikan bekal merancang itu, kita berikan, lalu mereka memproses perancangan sampai hasil perancangan gitu ya. Nah, kemudian bagaimanapun juga meskipun kita tidak menongkrongi bagaimana perancangan itu di lapangan, ya, tapi kita ini sebetulnya membawa perubahan ya. Karena perancangan kita, hasil rancangan kita ini diterapkan di lokasi, di komunitas ya, di mana, untuk siapa, untuk tujuan apa gitu ya. Lalu mungkin di situ juga ada dampak-dampaknya. Ya. Jadi ini ada 3 tempat gitu ya, tiga tempat yang kalau saya membuat kategori tentang substansi. Ini saya mulai dari yang belakang sendiri ya, di wadah hasil perancangan ya. Itu kategori 1. Jadi waktu kita merancang itu kita harus memahami betul tentang wadah ya, tempat di mana perancangan kita ini akan berada gitu ya. Jadi kita harus memahami misalkan kulturnya, memahami tentang macam-macam dari komunitas, termasuk iklimnya segala macam. Itu kategori 1. Penelitian tentang itu saya kira itu berguna nanti karena itu akan menjadi bekal merancang ya, menjadi kategori 2 ya.
Jadi kategori 1 ini akan masuk nantinya akan masuk menjadi kategori 2 ya. Di kategori 2 itu penelitian untuk mendukung memberi bekal perancangan arsitektur ini yang sudah siap dipakai oleh arsitek ya, ilmu-ilmu. Tapi kalau kategori 1 itu masih harus diulangi lagi berkali-kali, harus dikemas, diabstraksikan menjadi ilmu. Ya. Jadi yang kategori 1 ini kayak tidak langsung, itu masih agak jauh. Kategori 2 ini segera dipakai ya. Kemudian kategori 3 itu penelitian tentang proses merancang itu sendiri. Ya. Lalu kategori 4 itu tentang hasil rancangan, kategori 4. Ya. Jadi mungkin di Petra kategori 3 dan 4 sering banyak sekali dipakai, dibikin sampai prototype itu ya, sampai membuat prototype ya. Nah, di kategori pertama ya, ini misalkan terkait lokasi ya. Nah, kita ini kan punya iklim tropis, jadi kita perlu tahu arsitektur yang cocok di iklim tropis itu kayak apa. Lalu arsitektur di lapangan yang ternyata berkelanjutan itu seperti apa ya. Bagaimana, mengapa dan sebagainya. Ini penelitian tentang itu ya. Atau kita ingin meneliti tentang masyarakat yang menerima arsitektur itu ya. Supaya cocok di perilaku dan lingkungan. Mereka mungkin juga punya makna sendiri terhadap bentuk dan ruang. Jadi kalau kita memberikan karya arsitektur pada mereka, mungkin mereka merasa aneh karena di luar makna mereka ya. Dan etnografi arsitektur dan sebagainya kita ingin tahu ya. Ini seringkali kalau yang topik ini itu kalau saudara naik pangkat di fakultas teknik ya, saya nggak tahu di Petra itu fakultas teknik atau fakultas apa gitu ya. Tapi di tempat saya kalau ngambil yang ini itu teman-teman penilai dari fakultas teknik itu selalu membuli gitu. Ini gimana ini kok kayak sosial kayak ini. Nah, kebetulan saya belasan tahun terakhir ini itu saya jadi salah satu anggota dewan penilai profesor gitu. Yang mau naik profesor, ya saya harus membela teman-teman arsitektur ini. Ya, arsitektur dan planning itu harus saya bila, saya terangkannya seperti ini. Ini bahan yang untuk saya menerangkan pada teman-teman teknik lain gitu ya, bahwa kami ini seperti ini gitu ya, mereka bisa menerima ya. Jadi perjuangannya memang berat ya. Kemudian terkait tujuan dan isu, misalkan kita ingin membangun arsitektur ramah difabel ya, hemat energi ya. Itu di situ juga ya. Kita harus tahu hemat energi di lapangan itu kayak apa, ramah difabel itu syarat-syaratnya apa ya. Di lapangan gitu kita harus tahu syarat dan ketentuan yang berlaku di lapangan gitu. Jadi ini topiknya kan banyak sekali di sini ya. Ya, ini contoh judul tesis yang kemarin di tempat saya sudah lulus ya, lulus tahun 2 tahun terakhir ini. Ya, jadi kayak arsitektur tropis itu, misalkan fasad bangunan Indis itu adalah bagaimana orang-orang Belanda itu mengadaptasikan arsitektur Belanda ke Indonesia, ke tropis ya. Lalu misalkan juga generasi Y dan Z itu dia punya suatu preferensi sendiri ya terhadap mereka suka main game, suka ini ya. Nah, itu kita ingin tahu tentang orangnya ya. Lalu juga tentang permukiman padat yaitu ya, hemat energi dan sebagainya ya. Oke, kemudian jadi penelitian yang di kategori 1 itu nantinya akan dikumpulkan menjadi kategori 2 ya. Tapi itu ada proses panjang ya. Misalkan kasusnya berkali-kali sehingga berbagai banyak kasus itu kemudian dijadikan ada suatu kesamaan dalam kasus-kasus di Indonesia dan sebagainya. Jadi kategori 1 itu serpian-serpian ya.
yang kemudian nanti akan dikemas di kategori 2 menjadi kategori 1 menjadi kategori 2 ya. Jadi ada proses ya, proses abstraksi, di proses pengumpulan ya. Tapi bisa juga di kategori 2 itu ada suatu penelitian tersendiri ya. Tidak harus menunggu kategori 1 ya. Jadi di sini misalkan penelitian tentang pengembangan teknologi baru, produk baru, material baru ya. Ini teman-teman dari fisika bangunan biasanya ya. Nah, sekarang ada suatu bidang baru namanya bangunan cerdas, smart building. Kemudian penelitian yang terkait ilmu sosial dan humaniora ya, yang tadi dari kategori 1 itu ya, kemudian masuk ke sini ya, kemudian dicerna menjadi ilmu pengetahuan yang lebih umum ya. Ya, untuk produksi ya, untuk material baru ya. Lalu untuk proses merancang ya, ini saya ambil dari ada sumbernya, saya lupa menyebutkan sumbernya di sini. Jadi sumbernya itu mengatakan di tengah itu ada 4 ya. Kategori 3 itu 2, kategori 4 ada 2, yaitu desain study, pembuatan model, desain dalam konteks macam-macam gitu ya. Biasanya desain study pembuatan model itu diuji dengan prototype. Ya, saya kira di Petra ini dilakukan ya. Prototype itu sebenarnya pengujian untuk model. Jadi di prototype kita kritik, lalu kritiknya itu sebenarnya memperbaiki model, bukan memperbaiki prototype saja, tapi sebenarnya dia balik lagi ke model. Model itu bagian dari teoritis ya. Kalau prototype itu jembatan antara teoritis dengan praktek. Ya. Tapi prototype itu belum disentuh dengan misalkan art, belum disentuh dengan ekonomi dan sebagainya. Jadi masih lugu ya, lugu karena dia penjabaran dari model ya. Ya, biasa itu di teknik lain juga seperti itu. Dia membuat prototipe ya, prototipe pesawat terbang, prototipe alat ini, prototipe itu ya. Jadi itu design study, pembuatan model desain ya. Kemudian study by design ya. Menghasilkan pengetahuan dan pemahaman dengan melihat efek dari berbagai solusi desain. Ya. Jadi ini kayak eksperimen. Ya, bedanya eksperimen ini tidak hanya dalam pemikiran, ya. Tapi bisa juga eksperimen itu diwujudkan dengan simulasi komputer, ya. Atau mungkin dengan market 1:sekian ya, dengan eksperimen itu. Kelemahan dari arsitektur dan planning itu kita agak sulit untuk membuat eksperimen 1:1, terlalu mahal dan terlalu lama. Jadi kita harus mencari cara ya, bagaimana study by design yang eksperimental itu bisa kita lakukan. Dan ini contohnya. Ya. Ini pengembangan model community based tourism. Ya. Ya, ini bimbingan saya. Kemudian model perumahan real estate berkelanjutan. Ya, berangan-angan gitu ya, berangan-angan, lalu kemudian diuji dengan FGD biasanya, FGD berkali-kali gitu ya. Mungkin ada juga yang diuji dengan komputer kalau itu misalkan fisika bangunan itu bisa sering pakai komputer ya, simulasi komputer. Lalu contoh judul tesis study by design itu dampak penerapan ini gitu ya. Ini juga itu juga berandai-andai juga nanti ya, karena tadi itu ya tidak bisa 1:1 ya. Tapi kalau kecil mungkin bisa 1:1 ya. Misalkan urban farming gitu yang urban farming pakai pot gitu ya, mungkin bisa diuji 1:1. Lalu yang kategori keempat ini desain riset ya, menjelaskan dan menganalisis desain yang ada ya dengan konteks yang diketahui. Jadi misalkan aja Thomas Carsten ya, waktu membuat beberapa kota di Indonesia ya, itu desainnya kita teliti ya. Nah, mungkin ada beberapa proporsi atau beberapa rumus-rumus di situ sebetulnya yang membuat menarik gitu ya.
Jadi kita belajar dari desain yang sudah ada. Ini bisa juga desain riset ini pada tokoh-tokoh arsitek, ya. Tokoh arsitek terkenal gitu, kemudian kita lihat perkembangan desainnya, waktu muda gini, waktu sudah agak tua, waktu tua begini, itu mungkin menjadi suatu ilmu ini desain riset ya, hasil dari proses perancangan ya. Di situ mungkin kelihatan bahwa kemapanan kepribadian itu mungkin juga memengaruhi desainnya dan sebagainya. Mungkin suatu ketika dia agak lain desainnya, kita lihat kenapa waktu itu desain, oh waktu itu sedang marah atau apa gitu mungkin. Ya. Jadi kita bisa melihat faktor-faktor how and why, bagaimana itu prosesnya, why, faktor-faktor apa yang memengaruhi proses itu, misalnya gitu ya. Kemudian typological research ya, ini mencari tipe-tipe ya, taksonomi, kategori dari produk-produk rancangan yang ada ya. Jadi ini tentang hasil rancangan ya, dua-duanya ini. Nah, oke, kemudian ini contoh-contohnya ya. Kemudian secara literatur ya, kalau tadi itu saya bikin dengan sistem approach ya, pendekatan sistem, tapi di beberapa literatur, ini saya tunjukkan literaturnya ya, itu misalkan salah satu literatur menyebutkan kontennya itu pembagian seperti ini, ada prosesnya, ada building habitability, human security and safety, conservation, structural, dan sebagainya. Ya. Kemudian sebenarnya muncul, nanti saya bahas ya, tentang arsitektur digital, ini sudah agak lama, lalu arsitektur visual, dan sebagainya. Nanti di belakang kan saya bahas ya, ini komponen baru. Terus kemudian ini buku sangat lama sekali, tahun 84 ya, buku yang terkait dengan architectural research itu sangat jarang sekali. Ya. Ini mungkin ada, saya punya dua buku, satunya The Domain of Architectural Research ya, itu domainnya, dia menyebutkan tentang domain riset arsitektural itu kayak apa, tapi saya lupa tidak membahasnya itu. Yang ini kalau yang domain tadi tahun 2001 kalau nggak salah ya. Bukunya saya cari waktu itu belum ketemu. Kemudian yang ini dulu terkenal sekali, banyak yang mengcopy ya. Nah, ini misalkan tahun-tahun itu ada environmental behavior research, evaluation research, segala macam ya. Lalu ada fisika bangunan, ada research in architectural communication ya, komunikasi arsitektural itu bisa diteliti juga ya. Underground architecture gitu ya, macam-macam ya. Ini bukunya, ini saya kira masih layak untuk dibaca ya, meskipun buku cukup kuno ya. Kalau metode bukunya juga sedikit, Groot dan Wang saja. Jadi ini metodenya ya. Metode misalkan Groot dan Wang itu sudah edisi kedua ya, 2013 ya. Ya. Kemudian ada metode-metode lain yang tidak masuk di Groot dan Wang, tapi kita jadikan juga metode penelitian seperti space syntax, lalu tadi itu ya, hubungan perilaku dan lingkungan dan sebagainya. Ya. Jadi kita anggap itu metode spesifik untuk arsitektur. Kalau yang Groot dan Wang ini sebetulnya metode yang umum, ya. Meskipun bukunya judulnya penelitian arsitektural. Ya. Saya ingin menggarisbawahi tentang metode pemodelan dan simulasi ya. Saya kira sekitar tahun 2010 ya, itu saya pernah jadi keynote speech di pertemuan arsitektural nasional di Udayana. Waktu itu saya terkritik untuk melontarkan sosialisasi tentang metode pemodelan waktu itu. Jadi karena di tempat saya waktu itu pun 2010, waktu saya melontarkan pemodelan itu tidak banyak yang respon bahwa itu penelitian ya. Waktu itu ya. Jadi ada teman-teman yang menolak, oh Pak Jun itu bukan pemodelan, itu desain gitu ya. Saya bilang lain, desain sama pemodelan itu. Dan itu kemudian saya ungkapkan juga secara nasional, kayaknya responnya juga kecil sekali.
Tapi kemudian setelah itu saya meluluskan S3 pemodelan, S2 pemodelan sudah banyak. Terus akhirnya lama-lama beberapa dosen mengikuti ya, mengikuti bahwa pemodelan itu accepted gitu ya, boleh-boleh saja. Saya terangkan bahwa pemodelan itu bagian dari teori sebetulnya. Jadi di bawah teori itu kita jabarkan jadi rumus, model, formula. Dan itu teoritis ya. Yang nantinya dibawa ke lapangan, diadaptasikan, diterapkan pada lokasi tertentu. Ya. Model itu berubah menjadi desain. Ya. Jadi waktu kita melontarkan model kantor yang bebas COVID misalkan, itu model. Mungkin di dalam penelitian kita wujudkan seperti di Petra itu sampai pada prototipe. Ya. Kalau prototipenya itu diuji, kurang ini sebetulnya itu kemudian perbaikannya pada modelnya, pada rumusnya. Ya. Misalkan rumus itu mengandung misalnya standar untuk tempat kerja kantor dulu 1 meter satu orang sekian meter persegi, tapi dengan adanya COVID itu mungkin agak dilebarkan setiap satu orang itu supaya menjaga jarak ya. Lalu kalau terpaksa harus berdekatan, lalu ada prinsip harus dipasangi penyekat gitu ya, dan tidak boleh berhadapan-hadapan. Itu model ya, suatu rumus. Ya. Nah ini sebetulnya saya di UGM sendiri sejak tahun 2010 itu saya gencar sekali menggerakkan teman-teman ya, dosen maupun mahasiswa. Arsitektur dan planning itu harus banyak bikin model ya. Karena kita adalah pemimpi yang memimpikan masa depan gitu ya. Ya memang masalahnya modeling kita ini sulit diuji. Ya. Tidak seperti modelingnya teknik mesin, dia bikin model prototipenya mesin kecil diuji ya. Kita nggak bisa diuji. Ujinya itu lama. Nanti kalau itu ditangkap oleh orang kaya, lalu model itu dibangun, lah itu dibangun berkali-kali, lalu kita melakukan penelitian dampak dari pembangunan itu. Jadi action research ya. Jadi akhirnya banyak teman yang aku itu sebagai penelitian modeling itu ya, tapi memang kita harus tidak terlalu berharap bahwa pengujiannya itu begitu kuat. Jadi kita bagi dua sekarang, hard modeling itu yang pengujiannya kuat ya, hard modeling. Kalau kita soft modeling ya. Jadi pengujiannya itu dalam pemikiran konseptual. Jadi saya mengembangkan namanya modeling konseptual namanya sekarang ya, pemodelan konseptual ya. Itu di S3 tempat kami sudah ada 3 orang paling tidak mengikuti itu. Yang satu bimbingan saya, satu bimbingannya Pak Ika Putra, satu bimbingannya Prof. Bobi kalau salahnya. Ya, itu. Tapi sekarang tahun ini semester ini, yang masuk semester ini hampir 60% itu proposal S3-nya itu tentang pemodelan. Dan saya bilang ini memang kita zaman yang berubah itu arsitek harus one step ahead. Jadi kita harus satu langkah ke depan. Mungkin ada beberapa penelitian yang melihat ke belakang ya. Melihat ke belakang itu penting juga. Jadi dengan data-data masa lalu dikumpulkan trennya kayak apa, lalu karakternya kayak apa dari masa lalu sampai sekarang. Oke, itu kita perlukan. Tapi khusus arsitektur dan planning, kita ilmu masa depan ya. Jadi pemodelan itu harus perlu gitu ya. Jadi saya kira Petra waktu ngabari saya banyak prototyping, saya kira itu adalah pemodelan ya. Ya, jadi kita memakai metode-metode yang umum tadi yang growth dan uang, tapi sambil jalan kita perlu mengembangkan metode-metode penelitian spesifik untuk arsitektur ya. Jadi ada yang tadi 4 tadi ya, itu baru 4. Mungkin nanti saudara waktu otak-atik penelitian itu mungkin membuat suatu metode baru ya. Ya. Jadi metode pemodelan yang saya bawakan itu juga metode yang saya kembangkan waktu S3 ya. Waktu S3 itu saya mengembangkan metode itu sebetulnya itu akarnya dari pengembangan sistem informasi ya.
Tim informasi biasa model konseptual, tapi kemudian saya bawa ke planning, lalu kemudian saya bawa ke arsitektur, dan kemudian waktu itu saya tawarkan di konferensi seminar nasional di Udayana waktu 2010 ya. Oke. Lalu sekarang sudah mulai banyak beberapa buku ya, yang mencoba di situ itu ada misalkan ini loh metode-metode penelitian yang khas PWK, yang khas built environment, yang khas arsitektur itu dicoba ya. Meskipun belum terlalu mapan ya, tapi ini upaya yang baik. Jadi kita di dalam metode pun mungkin kita perlu mencoba untuk out of the box ya. Ya, tapi masalahnya memang kalau kita out of the box, waktu kita dinilai oleh naik jabatan atau dinilai oleh editor jurnal, mereka mungkin ini apa metodenya gitu, nggak jelas gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu nggak usah untuk naik pangkat saja yang baru metode-metode yang percobaan itu nggak usah untuk naik pangkat, tapi itu dikembangkan dulu nanti sampai mapan, sampai nanti diterima oleh khalayak banyak. Jadi perlu perjuangan ya. Jadi itu metode-metode perjuangan lah. Ya. Kalau naik pangkat, naik jabatan, ya play and safe saja. Jadi pakai metode yang umum yang bisa diterima oleh para penguji. Kalau pengujinya dari teknik itu ya saudara jangan, untuk yang naik jabatan itu perjuangan itu lama. Jadi nanti jadi lama. Jadi kalau saya ya praktikal saja bagi mereka yang dulu waktu saya dinilai oleh para penilai di Fakultas Teknik, ya saya yang kuantitatif, yang ini saya setorkan saja, yang lain yang mereka nggak saya setorkan jadi bahan untuk naik jabatan gitu ya. Dan waktu saya tahun 2000-an, saya dulu 2001 gitu ya di proses itu. Ya itu waktu itu belum sekarang kan sulit sekali naik jabatan profesor itu ya. Saya jadi penilai aja kadang-kadang nggak tega kok kayak gini yang menilainya ya. Tapi peraturan dari pemerintah itu makin lama makin sulit gitu ya. Skopus segala macam itu, waduh. Ya ini tantangan bagi generasi muda ya. Jadi generasi muda itu pasti tidak dimanjakan ya. Sekarang malah digembleng habis-habisan untuk menulis jurnal-jurnal yang seperti itu ya. Oke, ini topik-topik kontemporer ya. Jadi untuk pengembangan penelitian itu ada satu kunci yang di kurikulum S2 di tempat kami yang terakhir itu saya usul ya, dan sudah diterima, adanya mata kuliah yang judulnya isu-isu kontemporer arsitektural ya. Bukan arsitektur kontemporer ya, bukan arsitektur kontemporer, tapi yang kontemporer itu isunya, isu-isu kontemporer arsitektural. Itu tadi satu mata kuliah saya mengampu itu ya. Tidak saya tulis di dalam CV saya ya, karena saya merasa di situ saya sebetulnya karena saya hanya melontarkan ide, tapi sebenarnya saya tidak menguasai di situ dengan teman-teman dari arsitektur ya. Karena saya arsitekturnya kan hanya metode penelitian saja, tapi substansinya sebenarnya tidak begitu paham. Jadi dan kemudian di pasca sarjana di prodi lain yang saya mengajar di sana juga saya usulkan seperti itu, diterima juga ya. Jadi di sini kenapa kita jangan sampai belajar dari teori-teori yang ada terus gitu ya, atau isu-isu yang itu lagi ya, L4 ya, lu lagi gitu ya, itu isu-isu laten. Nggak apa-apa sih, itu juga bagus isu laten itu, tapi seiring zaman itu ada isu-isu kontemporer ya, yang mungkin literaturnya masih sedikit, tapi jurnalnya mungkin mulai banyak, jurnalnya ya, jurnal dan paper seminar banyak, tapi bukunya mungkin masih sedikit sekali. Kalau di tempat planning itu Smart City ya, Smart City itu bukunya sekarang mulai banyak, tapi kemarin-kemarin belum banyak ya, Smart City. Jadi isu-isu topik kontemporer ini mata kuliah yang di workshop kan ya di semester 1. Kenapa semester 1? Sejak semester 1 kita harus latih mencari topik penelitian ya.
ini. Kemudian kita bimbing caranya mencari itu dengan misalkan dengan critical thinking, dengan bermacam-macam cara ya untuk mengeksplor isu. Jadi isu itu ada dua macam. Isu yang ada hampir sepanjang masa seperti kalau di planning itu kemiskinan ya. Lalu kalau di arsitektur meso itu permukiman kumuh gitu ya. Pembangunan berkelanjutan dan sebagainya. Lalu isu-isu yang terbaru, saya bilang relatif baru karena mungkin ada yang sudah mulai banyak sekali yang meneliti. Ya, tentang globalisasi itu sudah banyak ya. Tapi tahun 2000-an kemarin itu masih langka. Pemanasan global saya kira banyak tapi itu nggak ada habisnya itu kayaknya karena pemanasan global kita makin parah. Lalu kemajuan teknologi informasi dan komunikasi ini, wah ini kemajuan yang sangat cepat sekali. Ya. Yang melahirkan salah satunya adalah sistem cerdas. Ya, itu terwujud sebagai bangunan cerdas. Ya. Yang terakhir ini ada isu tentang pandemi COVID. Ya. Dan itu pasti akan memengaruhi arsitektur. Nah, kalau saudara ya meneliti tentang isu kontemporer ini, itu nanti kalau ditanya novelty-nya apa, kebaruan teorinya ini banyak sekali. Kalau yang laten tadi itu mencari kebaruan teori itu sulit ya. Mencari celah ya, celah yang masih kosong ya. Kalau isu baru itu lebih gampang. Ya. Karena belum banyak yang meneliti ya. Kebaruan teori. Oke, khusus hari ini karena waktunya sangat pendek, ini sebenarnya waktunya sudah mau habis ya, tapi ini saya percepat saja ya. Kita fokus pada kemajuan TIK ya, ini saya lompati aja. Nah, ini misalkan kemajuan TIK, ini saya supli beberapa ya. Ada 3 kategori besar, sebetulnya kategorinya banyak ya, ini hanya contoh saja. Digital architecture ini sudah lama ya, bagaimana kita menggunakan BIM ya, Building Information Modeling ya, lalu New Digital Tools ya, di arsitektur, ini sudah lama tapi masih berlanjut ya. Yang agak baru itu virtual architecture. Ya. Kita merancang arsitektur bukan untuk dibangun secara fisik, tapi dibangun secara virtual. Di mana misalkan di game, ya, di game, di iklan, ya, iklan Podomoro Group, iklan Agung Sedayu Group, ya, ya itu kita di situ membangun suatu animasi, ya. Itu virtual cyber architecture, ya. Dan di game itu ada bangunan-bangunan bagus-bagus, ya kita masuk, kita seperti kita hidup di situ, game di situ, ya itu juga arsitektur juga. Ya. Lalu yang terbaru adalah ada smart building, adanya Internet of Things, sensor. Ya. Ini kalau dulu fisika bangunan, tapi sekarang dengan kemajuan sensor-sensor yang bisa secara otomatis mengelola, dulu namanya intelligent building, sekarang smart building, ya. Agak beda. Ya. Ini enggak saya perpanjang ya. Lalu COVID, ya ini mungkin selintas saja ya, mungkin karena saudara mungkin sudah pernah membaca ini dari tempat lain ya. Fenomena empiris ya, arsitektur itu tidak bisa sendirian menyelamatkan dunia. Kita harus bekerja sama dengan bidang lain ya di dalam COVID ini. Jadi ada namanya arsitektur darurat, emergency architecture, arsitektur krisis. Ya. Saat krisis, misalkan arsitektur tenda darurat, arsitektur pengungsian, ya. Daripada itu kumuh, nggak karuan, ya kita bisa bikin modelnya, ya. Adaptasi, ya, lama-lama berubah, ya, pendekatan adaptasi, ya. Seperti ini misalkan konsep baru rumah, gitu ya. Ya ini
ini prototipenya, tapi sebetulnya di situ ada modelnya, ya. Model bagaimana misalkan sirkulasi udara, ya, itu cross ventilation itu modelnya. Jangan sampai AC-nya itu ada kuman dan kuman virusnya itu menyebar gitu. Jadi kita harus juga join dengan ilmu kedokteran gitu, misalnya kedokterannya. Jadi ini saya lompati aja konsep baru tentang ruang publik, tentang kantor, tentang bermacam-macam ya. Jadi ini beberapa pertanyaan kunci terkait perintahan arsitektural ya. Ya. Jadi sifat transformasi atau adaptasi ya di dalam new normal ya, itu juga ya, itu bisa menjadi sebuah tema yang menjadi penelitian ya. Ruang kota, bangunan ya. Ya, penggunaan tadi itu penggunaan ventilasi dan sebagainya, termasuk saya ini misalkan saya melihat desain-desain rumah baru itu mereka selalu mencari ini tempat berjemur pagi hari gitu ya. Ada teman saya yang di Facebook itu mengatakan wah dia arsitek juga udah terlanjur ya itu dia tidak kena sinar matahari pagi, jadi dia akhirnya buka jendela di depan jendela gitu ya. Jadi di jendela itu dia berjemur gitu ya. Jadi bukan di taman gitu ya. Nah ini satu adaptasi yang baru ya. Dan perubahan itu berkelanjutan terus gitu ya. Nah ini beberapa saran ya. Saran tentang teknologi misalkan big data ya. Big data itu kalau di S2 UGM itu sudah ditawarkan untuk seluruh bidang ilmu analisis big data. Ya. Seluruh bidang ilmu itu boleh mengambil analisis big data. Ya. Itu waktu itu saya bentuk sebuah tim di universitas ya, di pasca sarjana, lalu kemudian tim itu membuat mata kuliah yang bisa dipakai diambil oleh semua fakultas ya, analisis big data. Lalu smart system kecerdasan buatan ini sebenarnya ini mata kuliah dasar universitas di masa depan. Ya. Kemudian kondisi berjejaring, ya, kerjasama penelitian, kerjasama pendidikan, kerjasama praktek. Ya. Arsitek dari berjauhan itu bekerja sebagai satu tim, ya, biasa saja, membuat modeling dan sebagainya. Ya. Oke, saya kira itu paparan saya. Kita biar punya waktu yang panjang ya. Nggak tahu ini tadi sudah 45 menit atau belum, mudah-mudahan belum ya. Biar lebih panjang. Iya, biar lebih panjang ya. Oke, tadi saya lompat-lompati, tapi tadi saya kira sudah saya share bahannya, jadi nanti dibaca sendiri saja. Saya kira gitu, saya akan berhentikan sharingnya. Stop presenting. Oke, kita diskusi aja. Oke, monggo. Terima kasih banyak. Berarti materinya bisa saya share ke yang lain ya Pak ya? Monggo. Oh, belum di-share ya? Belum, saya pikir nunggu izin dari Prof. Jun dulu. Ya, saya share. Saya buka tanya jawab. Mungkin ada yang mau tanya langsung, silahkan Bapak, Ibu, dan mahasiswa. Siapa yang mau mulai duluan? Biasanya kalau mulai duluan malu-malu ya, Prof? Ya, itu kultur kita. Harus dipaksa yang pertama. Harus dipaksa. Kayaknya nggak punya malu dulu ya, Pak ya? Siapa duluan? Silakan Pak Dwi, Pak Agus Dwi. Monggo. Kalau saya nggak bisa jawab, nanti Bu Ruli yang jawab. Diskusi aja. Oh, Pak Agus Dwi belum. Silakan yang lain, Bu Maria monggo. Iya. Monggo. Langsung aja ya. Iya, monggo. Jadi gini, Prof. Kalau di dalam arsitektur yang S1 gitu ya, biasanya kan mahasiswa itu untuk yang
peneliti, untuk yang tugas akhirnya penelitian. Ya. Mencari isunya itu yang kadang mereka bingung gitu ya, mencari isunya. Karena kalau desain itu kan akan lebih mudah gitu ya. Kemudian kalau untuk katakanlah seperti ini, kemarin pengalaman saya membimbing gitu ya, ada yang mau meneliti tentang kembang cepun gitu ya, meneliti tentang kembang cepun, tapi dia bingung ini mau mulai dari mana, apa identifikasi aja, apa gimana. Nah, supaya mereka bisa mengerucutkan itu gitu ya, isunya, terus kemudian fokusnya itu yang apakah ada guidelines gitu ya, atau triknya atau gimana? Mohon pencerahan, Prof. Iya, saya teringat waktu dulu sekolah S1 lama itu ya. S1 lama itu tahun 70 itu kan kita ini apa ya, insinyur gitu ya. Insinyur itu kan praktisi sebetulnya ya. Engineer itu praktisi. Iya. Tapi tugas akhirnya waktu itu namanya tesis ya. Tesisnya itu kita tiba-tiba itu tesis, dan waktu itu saya bingung. Belum pernah diajari metode penelitian, belum pernah diajari caranya nyari topik, disuruh nyari topik. Wah, bingung sekali. Jadi akhirnya saya mengatakan begini, waktu kita membuat kurikulum PWK ya. PWK itu kan juga sebenarnya profesi, tapi waktu itu diminta tahun-tahun pertama PWK kami itu muncul itu tugas akhirnya harus penelitian ya waktu itu ya. Tapi 5 tahun berikutnya boleh tidak penelitian, boleh perencanaan. Terus saya protes, kalau kurikulumnya seperti ini itu sebetulnya sangat tiba-tiba. Ya. Di waktu tugas akhir harus penelitian itu mahasiswa tiba-tiba harus mikir ke penelitian, itu tidak bisa begitu. Jadi pertama misalkan harus ada diajari metode penelitian, metodologi penelitian, satu mata kuliah. Terus ada satu mata kuliah lagi itu pencarian topik. Ya, itu waktu itu dinamakan seminar, ya. Seminar mencari topik. Ya, itu baru tugas akhir gitu ya. Ya, nggak tahu di kurikulum tempat di Petra apakah seperti itu ya. Tapi jadi kalau kita menuntut mahasiswa S1 untuk penelitian, paling tidak ada 2 mata kuliah itu ya, satunya metodologi, satunya lagi nggak tahu namanya seminar atau isu-isu perencanaan atau pra TGA atau apa. Yang penting di situ itu kita diskusi dengan mereka untuk kita bimbing dalam hal mencari ya. Itu perlu ho-nya caranya dan juga latihannya, workshopnya ya. Nah, mungkin jawaban saya itu ya. Kalau di S2 kan kita memang sudah style ya, ada pratesis, ada metodologi. S2 kita memang desainnya ke arah penelitian akhirnya, ujungnya ya. Kalau S1 di tempat saya arsitektur di S1 arsitektur tempat kami tidak ada yang penelitian ya. Memang tidak didesain untuk itu ya. Didesain untuk membuat proyek ya. Tapi kalau PWK itu desainnya untuk penelitian. Tapi sekarang dibuka karena sebetulnya penelitian cuma sedikit mata kuliahnya, yang lain itu banyak perencanaan, sehingga tahun 2010 kalau nggak salah itu boleh dua-duanya. Ya. Tapi sudah terlanjur sampai sekarang di PWK itu mungkin 70% itu penelitian, 30% perencanaan. Ini mata kuliah perencanaannya lebih banyak sebetulnya. Ya. Tapi nggak tahu mereka kenapa. Katanya mereka kalau nanti di S2 kan penelitian, jadi mereka latihan di S1 penelitian katanya. Berarti yang melihat jauh ya, yang tadi berusaha untuk berkembang itu, ya S1-nya penelitian supaya S2-nya lebih gampang gitu. Ya. Saya kira jawaban saya itu ya. Jadi ini kurikulum ya, persoalan kurikulum. Kurikulum ya. Karena memang menentukan isu itu kan nggak gampang. Nggak mudah. Satu semester itu ya ada yang berhasil, ada yang tidak, tapi kebanyakan berhasil. Iya. Baik. Kalau metode penelitian sih di S1 ada.
kurikulumnya itu masuk. Iya, tapi seringkali metode penelitian S1 itu terlalu umum ya. Betul. Ya. Jadi misalkan di PWK itu metode penelitian yang diberikan itu kuantitatif dan kualitatif. Yeah. Umum. Tapi waktu mereka penelitian di S1 ya, di PWK itu banyakkan studi kasus. Ya, studi kasus itu nggak diajarkan metodenya di S1, di metodologi penelitian. Sehingga setiap tahun itu saya mengadakan kuliah umum di PWK ya, khusus untuk metode studi kasus. Ya. Kuliah umum ya kayak rutin gitu, cuma ngobrol aja kuliah umum, terus mereka yang punya topik-topik itu lalu konsultasi sambil ya, gitu ya, diskusi gitu. Ya, tapi kalau di S2 metode studi kasus itu kita berikan di S2 karena waktunya panjang. Ya. Tapi di S1 itu waktunya pendek. Ya, makasih Prof. Jun. Sudah Ibu Maria? Iya, iya. Semoga tanya dulu. Oh, Pak Ticin mau tanya? Baik, terima kasih. Silakan, Pak. Pagi Prof. Junaidi. Selamat pagi. Ya. Pak, saya mau tanya kalau untuk big data itu sebenarnya sarana yang perlu disiapkan apa ya Pak untuk oleh fakultas atau universitas. Dulu waktu saya kuliah dulu di tahun 90-an di Amerika mereka sudah punya superkomputer, jadi tidak ada masalah ya. Tapi kalau di UGM seperti apa? Oke. Ini yang fakultas yang sudah punya komputer untuk big data itu setahu saya yang mulai pertama MIPA ya. MIPA memang tempatnya ilmu komputer ya. Lalu yang sangat mengejutkan itu Sospol. Ya, Visipol itu ternyata sudah punya big data dan yang debutnya pertama kali itu menganalisis tentang golput waktu kemarin. Sospol UGM memang sudah terkenal Pak. Iya, ya mereka ternyata punya fasilitas big data dan ahli-ahlinya ambil dari MIPA ya. Kemudian mereka mengolah tentang ini isu-isu politik dan melontarkannya. Ya. Nah waktu itu kemudian saya membentuk tim dari orang-orang MIPA, saya temuin terus bagaimana kalau analisis big data itu jadi mata kuliah umum, kita sebut mata kuliah pilihan bersama di S2 dan S3. Nah, sudah setahun ini berjalan gitu ya. Jadi dan itu pendaftarnya banyak dari kedokteran, dari banyak sekali. Apa yang perlu dilakukan? Kalau di UGM tidak harus semua fakultas punya ya. Yang penting kita bekerja sama aja. Jadi yang MIPA itu boleh dipakai oleh fakultas apapun lah. Ya tanpa harus bayar gitu ya. Karena dibayari oleh negara itu fasilitasnya kan dibeli negara gitu ya. Lalu yang penting hanya bagaimana cara menggunakannya. Jadi mungkin di Petra, mungkin di universitas punya gitu. Karena kayaknya itu agak bukan mainframe ya, tapi server yang banyak yang dirangkai jadi satu gitu ya. Saya nggak paham. Lalu softwarenya kayaknya juga open source gitu ya. Jadi kayaknya tidak harus mahal banget sih. Jadi hanya hardware-nya saja. Lalu kemudian yang penting itu bagaimana cara menggunakannya. Lalu mungkin dibagi dua, cara menggunakan yang teknis itu kita bisa dibantu oleh teknisi mereka ya. Lalu kemudian cara menggunakan yang konseptual, yang pengolahannya itu oleh kita. Jadi kemarin saya juga pernah menguji proposal dari kedokteran menggunakan analisis big data itu ya. Mereka menyedot data dari Twitter tentang isu kontemporernya tentang anti vaksin COVID. Jadi ternyata ada gerakan anti vaksin ya. Yang itu di Twitter itu banyak sekali, lalu kemudian itu mau disedot, mau dicari tema-temanya. Kenapa anti? Lalu
perkembangan dari waktu ke waktu itu melemah atau faktor apa yang mempengaruhi perkembangan keantiannya tadi itu ya. Itu jadi proposal S3 itu. Jadi itu nggak kemana-mana, cuma mungkin di depan laptop, lalu kemudian dia punya cara untuk mengambil Twitter dari mana-mana, lalu mengolahnya, dan alat pengolah itu sudah banyak sekali. Ya. Nah, kayak kalau dulu kita hanya kenal SPSS, ya. Sekarang itu toolsnya, digital toolsnya untuk penelitian itu banyak sekali. Bahkan yang untuk kualitatif ada, untuk ini ada, untuk big data ada, dan kayaknya tidak terlalu berat untuk dipelajari. Ya. Jadi saran saya mungkin satu saja di universitas ya. Saudara mungkin kalau memerlukan bantuan teman-teman kami dari MIPA ya, mereka punya model perangkat big data yang didesain sendiri oleh UGM yang jadi murah sekali. Saudara bisa juga beli dari IBM, dari mana-mana, tapi nggak tahu harganya ya. Mungkin standar yang bermerek gitu ya. Tapi di UGM itu mereka nggak tahu membuat sendiri sehingga dan mereka menawarkan ke fakultas lain kalau mau bikin nanti dibantu gitu ya. Mungkin saudara nanti kalau memerlukan, kecuali mau beli yang bermerek tadi ya, yang bermerek tentu lebih handal ya, lebih ada jaminan layanan yang bagus gitu ya. Tapi kalau mau mulai dengan yang murah dulu gitu, itu bisa nanti hubungi saya saja, nanti saya hubungkan dengan teman-teman dari UGM yang membangun model perangkat big data. Dan itu sudah dipakai misalkan untuk mendeteksi, mereka punya penelitian tentang bencana, karena saya juga concernnya juga tentang bencana alam ya. Itu di Wonogiri, itu ada bencana longsor ya. Itu di lahan-lahannya itu dipasangi sensor. Lalu sensor itu setiap detik mengirimkan data ke BTS ya. Dia bikin BTS di situ. Lalu di BTS itu dari perjalanan waktu itu diolah itu ternyata waktu terjadi longsor itu setengah jam sebelumnya itu ada tanda-tanda ya di data itu. Ya. Kemudian itu menjadi model akan terjadinya longsor. Sehingga kemudian tim itu menemukan polanya. Jadi kalau ada pola seperti itu, alatnya itu memberikan sirine. Ya. Nah, jadi sirinenya itu meraung-raung sehingga masyarakatnya itu bisa lari 15 menit sebelum longsor. Jadi penelitian big data yang itu bisa menyelamatkan manusia dari kena longsor. Hanya punya waktu 15 menit. Ya. Tapi itu temuan yang berkat big data. Kalau nggak ada big data, saya kira sulit kita. Ya. Karena datanya banyak sekali per detik real time. Ya. Nah, penerapannya untuk arsitektur mungkin saudara yang paham ya, atau apa penggunaan ruang atau apa gitu ya. Oke, itulah saran saya. Monggo. Ya, baik, terima kasih Prof. Makasih Pak Tijin, makasih Pak Ahmad Junaidi. Ada pertanyaan dari Pak Roni Anggoro ini. Apa Bu Lili dulu? Bu Lili. Prof ya. Terima kasih. Selamat pagi Prof Jun. Selamat pagi. Ya. Prof, saya mau tanya, kan selama ini ada satu pendapat yang mengatakan ada kategorisasi kedalaman penelitian antara S1, S2, S3 itu loh Prof. Katanya kalau S1 itu aplikasi teori, S2 menguji, S3 temuan. Itu sejauh mana ya Prof sekarang masih berlaku? Ya itu sebenarnya kesepakatan saja sih ya. Kalau kelakar kami itu S1 itu sulit, lalu S2 sulit sekali, ya. Kalau S3 sangat sulit sekali gitu. Sebetulnya hanya kesepakatan saja. Pernah begini, dulu kami pernah bersepakat ya, kalau yang kuantitatif menguji itu hanya boleh sampai S2. Dulu pernah begitu ya. Lalu kalau S3 itu kalau bisa jangan menguji tapi induksi atau abduksi gitu ya, menemukan atau memperkaya gitu. Tapi sebetulnya itu tidak punya landasan
landasan yang kuat ya, karena tergantung tingkat kesulitannya ya. Menguji tentang COVID ini, kalau menguji itu berat sekali. Ya. COVID, karena apa? Karena ilmunya ilmu yang sedang berkembang. Ya. Kalau ilmunya sudah mapan ratusan tahun itu diuji lebih gampang ya, mungkin itu S2 ya. Tapi kalau COVID ini menguji hipotesis tentang COVID itu S3 aja mungkin kewalahan gitu ya. Jadi saya kira tidak bisa dikebiahuyah menguji itu enteng ya. Jadi menguji itu kalau sudah mapan ratusan tahun mungkin, saya tidak pasti juga ya. Kalau S1 menurut saya penelitian di S1 itu kalau menurut saya sih latihan saja ya S1 itu. Karena tadi mencari topiknya aja sulit loh S1 itu. Kenapa? Karena bisa mencari isu topik itu teorinya harus komplit. Ya. Studi literaturnya harus banyak. Kalau di S1 itu kan apalagi arsitektur yang banyak prakteknya itu kan teorinya sangat sedikit sekali ya. Sehingga anggap aja itu latihan lah gitu ya. Jangan terlalu serius ngujinya di S1 gitu ya. Kita mulai penelitian betul itu S2 lah gitu menurut saya. Iya betul, setuju Prof. Kurikulumnya memang dibikin begitu. Iya, iya. Ya, kalau S1 kurikulumnya bukan kurikulum untuk penelitian. Mungkin ada, saya nemukan di Australia itu ada architectural science ya. Ya, itu semester 1 sampai semester berapa itu isinya teori, nggak pernah gambar, teori tok. Habis itu semester ini sampai semester terakhir itu penelitian. Jadi arsitektur nggak pernah gambar, itu arsitektur science. Di Australia saya pernah menemukan. Waktu saya ke sana tahun 94 waktu itu 2 minggu ya. Tapi saya tidak sempat mempelajari banyak. Tapi saya hanya pas melihat katalog tuh loh, kok ini ada arsitektur science, terus saya tanya-tanya, mereka bilangnya begitu. Ini arsitektur yang tidak gambar gitu ya. Jadi arsitektur tentang pengetahuan. Nah, kalau di Indonesia ini sudah di-delete. Iya. Ditolak. Kalau sains itu kan S2, S3. Iya. Kalau di Petra itu Pak Adi diprotes Pak Adi itu. Iya. Arsitek nggak bisa gambar. Iya. Kan sekarang itu kadang saya itu miris gitu ngelihat anak-anak S1 ini gambar loh, ini yang karya desain loh Prof. Itu kadang seringkali ujiannya tuh gini, ini kamu pakai teori apa menghasilkan ruang ini gitu. Rasanya tuh hati tuh aduh sakno yo gitu, kok cek abote yo desain pakai teori gitu Prof. Teorinya nggak dikasih banyak. Pengujinya udah pinter-pinter. Cuma ngasih proses sama model kalau nggak salah. Teorinya dikit sekali. Di kurikulum kita ini teorinya dikit, kasih model ya, rumus-rumus ya, lalu kasih proses gitu ya. Terus kemudian kreativitas. Prof, tanya satu lagi boleh ya? Ya monggo. Saya itu juga ini kadang memikirkan sendiri aja gitu. Penelitian yang judulnya pakai identifikasi itu biasanya di Ristek itu banyak tidak diterima. Kira-kira mengapa ya? Apakah terlalu rendah apa bagaimana ya? Padahal kadang saya berpikir kan ya enggak gampang gitu ya. Bagi arsitek ya, misal gitu. Identifikasi rumah panggung misalkan dari Sumatera sampai ke mana gitu kan beda-beda gitu ya. Tapi enggak pernah berhasil, Prof. Kenapa ya, Prof? Apa memang salah? Saya kira itu hanya salah judulnya saja. Coba diganti tipologi. Oh. Sama kan? Iya. Kan saudara mengidentifikasi tipe-tipe kan? Judulnya tipologi. Metodenya dijelaskan, metodenya tipologi. Kalau tipologi itu dimulai dengan identifikasi. Habis itu setelah identifikasi kan kategorisasi. Iya, betul. Ya kalau judulnya itu judul langkah awal itu ditolak. Oh, baik. Judul itu ambil dari langkah yang terakhir saja.
setelah identifikasi, kategorisasi kan akhirnya tipologi. Ya. Hasilnya tipologi kan? Iya. Wah, kurang canggih ini kok. Terima kasih banyak. Ini triknya. Kalau bikin judul itu. Iya betul. Kan gitu kadang, waduh ketolak. Lihat judulnya langsung ditolak itu. Iya, lihat judulnya langsung ditolak. Kan waktu itu tanya, terus sempat ketemu sama reviewer gitu, terus tanya gitu, judulmu apa? Anu Bu, identifikasi. Lah aku yang gawe judul identifikasi, kayak tugasnya SIG. Nah, itu kan kayak baru melangkah. Iya, terima kasih Bro. Makasih Bu Lili. Makasih Bu Lili, Pak Jun. Ada pertanyaan ini dari Pak Roni Anggoro. Silahkan Pak Roni. Bicara langsung bisa kok. Monggo biar rame bicara langsung. Ayo Pak Roni, silahkan. Ini dosen muda Pak. Iya, nggak muda-muda banget kok. Nggak sih, cuma takut anak-anak ramai. Baru ditantang Bu Megawati loh. Iya betul. Ayo silahkan Pak Ron. Pak, saya mau tanya ini, Prof. Jun. Tadi waktu Bapak ada sempat bilang, apa namanya, kemungkinan penelitian menghasilkan metode penelitian baru, penelitian arsitektur yang baru yang dilakukan sama, tadi Bapak ada sempat bilang waktu S3 ya, melakukan itu ya. Itu masuk kategori yang mana ya Pak? 1, 2, 3, 4 di kategori penelitian itu. Karena kalau lihat yang kategori 1, 2, 3, 4 tadi itu kan sangat, apa namanya, kontennya sangat arsitektural ya Pak. Itu gimana ya Pak? Masuk dalam pemodelan metode atau pemodelan proses ya. Nanti memodelkan, model itu sebenarnya kan berangan-angan ya. Lalu angan-angan itu tidak hanya dilontarkan tapi ditunjukkan. Ini loh angan-angan ini kalau saya lakukan seperti ini loh contohnya. Jadi bikin prototipe ya. Lalu yang diuji prototipenya. Ya, lalu kalau prototipenya itu diperbaiki, itu kemudian modelnya, prosesnya atau metodenya itu diperbaiki. Jadi pemodelan. Ya. Jadi intinya kalau kita sesuatu yang baru itu masuk pemodelan. Ya, yang dimodelkan itu bermacam-macam ya. Bisa model proses, proses itu cara kerja, atau model metode, model teknik juga bisa. Teknik itu di bawahnya metode ya. Proses itu bagian dari metode itu bagian dari proses ya. Di waktu sebetulnya saya tidak menemukan hal baru ya. Tadi saya hanya memigrasi sebetulnya bahwa itu sudah ada di bisnis ya. Di bisnis, di perusahaan-perusahaan itu sudah ada itu. Lalu saya bawa ke planning ya, lalu di situ diadaptasi. Ya, modelnya itu diadaptasikan, model proses dan metodenya itu diadaptasikan sesuai dengan situasi dan kondisi planning gitu ya. Jadi saudara misalkan big data ya. Big data di tempat lain seperti ini, waktu saudara bawa ke arsitektur kan proses big datanya bisa beda ya, karena mungkin substansi arsitekturnya beda. Ya, proses di arsitektur beda. Nah, waktu saudara mengadaptasi itu kita sebut saudara membuat model baru untuk arsitektur. Jadi seringkali di dunia ini sebenarnya nggak ada yang kreativitas murni ya. Seringkali idenya di tempat lain kita bawa ke tempat kita lalu kita kemas ulang. Gitu. Oke, Prof. Saya tak ramasi dulu ya, Prof. Makasih untuk jawabannya. Makasih. Coba aja. Yang penting kita keberanian untuk nyoba sih. Pak Roni ini lagi cari tidak selalu berhasil. Tidak selalu berhasil. Ya, terima kasih Prof. Jun. Pak Roni mau ke UGM S3? Siap-siap dia, Pak. Oh iya, bagus. Mungkin ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu mahasiswa. Kita masih punya waktu 30 menit kok. Masih lumayan. Masih, kita diskusi panjang. Pak Roni, ya Pak Roni Gunawan, silakan. Mahasiswa belum ada yang tanya nih mahasiswa. Iya, mahasiswa S3 tadi Pak tanya, Pak Roni. Oh, yang S1, S2 belum ya? Belum. Kita juga mahasiswa loh, kita mahasiswa postdoc.
Pokoknya semua mahasiswa. Kita semua mahasiswa seumur. Iya betul. Ini Pak Roni Gunawan mau tanya. Silakan Pak Roni Gunawan, monggo. Ya, selamat pagi Prof. Jun. Ya, Prof. Jun ini saya juga mahasiswa, tapi mahasiswa Prof. Jun zaman 10 tahun yang lalu ini. Iya. Tapi masih tampak muda ya, Pak. Awet muda ya. Prof. Jun yang tidak berubah ini sejak dulu ini. Saya awet tua. Prof, ini sebetulnya nyambung dari tadi Pak Roni Ang dan juga Bu Maria, karena kita seringkali menaruh riset dan desain. Spektrumnya tadi dengan sangat gamblang sekali Prof. Jun menceritakan atau mengkategorisasikan sehingga saya tercerahkan di sana. Oh iya ya, kalau yang itu tuh masuk kategori ini, kategori ini, kategori ini, dan cukup jelas sehingga nyambungnya begini. Tentu saja di setiap prodi itu kurikulumnya akan berbeda-beda, sehingga mungkin bisa jadi kategori 1 itu kuat di universitas mana, kemudian universitas mana itu kuat dengan kategorisasi yang lainnya, dan itu tidak merupakan sebuah kesalahan ya, artinya ya biarkan saja masing-masing prodi akan kuat di kategori yang mana. Nah, yang menjadi pertanyaan saya sebetulnya sekarang beberapa atau mungkin setahun terakhir lah, IAI teman-teman di praktisi itu secara visioner kemarin mengeluarkan dalam kaitan dengan mereka yang direkognisi untuk berhak berpraktik sebagai arsitek itu menempuh pendidikan 5 tahun arsitektur. Nah, pendidikan 5 tahun ini atau pendidikan arsitektur 4+2 kalau kita punya S2, tapi S2-nya S2 by design. Nah, pertanyaan saya kalau di UGM, Prof, bagaimana sih sebetulnya spektrum antara by design dengan by research menurut Prof. Jun sendiri? Kalau kita melihat spektrum yang di Indonesia, karena apakah kita mengadopsi Amerika kah, atau kita mengadopsi negara-negara di Eropa, atau seperti apa by design dan by research yang magister itu? Mungkin itu, Prof. Iya, istilah by research, by design ini memang tidak terlalu mengemuka ya. Jadi begini, kalau di UGM kami punya sekolah profesi arsitek, PPA ya, pendidikan profesi arsitek 1 tahun. Itu di luar S2 ya. Kenapa di luar S2? Karena S2-nya itu penelitian. S2 kami itu penelitian. Mungkin ada yang penelitian yang ada juga penelitian yang di MDKB itu penelitiannya itu berakhir pada spesifikasi desain atau konsep desain ya. Itu MDKB, tapi yang lain itu menyentuh teori atau model. Jadi kami memisahkan yang desain itu di pendidikan profesi arsitektur ya. Kalau di Amerika itu MArch, Master of Architecture itu boleh thesis, boleh project. Sangat jelas sekali eksplisit. Ada 2 opsi, by project. Kalau project dia harus kuliah praktek dulu, kuliah praktek setengah tahun, lalu setelah itu project. Kalau penelitian ya ke lapangan, lalu kemudian menulis tesis. Nah, di Indonesia memang kondisinya seperti itu, dan saya setuju pernyataan Pak Roni tadi yang depan itu bahwa S2 kita suka-suka saja. Mungkin ada S2 yang di kategori 1 yang itu mungkin lebih ke architectural science-nya, keilmuan arsitekturnya. Seperti teman-teman, kalau Pak Roni kalau di tempat saya, teman-teman fenomenologi itu di situ ya, di kategori 1 ya.
itu architectural science. Lalu teman-teman yang fisika bangunan itu di kategori 2 gitu ya. Nah, di tempat UGM itu yang kategori 3-4 itu di S3 masih jarang sekali. Ya. Bahkan mungkin belum ada itu. Nah, mungkin di Petra kategori S3-nya kategori 3 dan 4 saya kira kita saling mengisi saja ya. Kayaknya itu tergantung pada kemampuan atau minat dosen pembimbingnya masing-masing ya. Dan juga tradisi dan sebagainya. Karena tradisi kami tradisi yang dibangun itu seperti itu ya. Nah, mungkin tradisi Jepang agak beda lagi ya. Tradisi yang teman-teman lulusan Jepang beda lagi. Ya mereka kalau saya amati mereka lebih empirical ya, lebih menghayati lapangan ya, lalu kemudian membuat kayak induksi gitu ya. Tapi bukan fenomenologi. Jadi lebih ke grounded teori kalau saya menamakan dari segi metode ya teman-teman Jepang. Jadi di tempat kami dosennya warna-warni ya, jadi banyak sekali lulusan. Kita tidak mau satu warna saja ya. Biar dari sana itu kita terakhir ini kita mengirimkan ke Turki biar ada yang warna lain lagi gitu ya. Nah, jadi bermacam-macam. Ya. Jadi itu memperkaya ya. Jadi silakan aja apakah mau satu warna atau banyak warna itu pilihan masing-masing. Kalau satu warna nanti bisa kuat sekali ya. Kuat sekali. Tapi kalau berbagai warna yang senang mahasiswanya bisa milih gitu ya warna apa gitu ya. Tapi memang kalau mau cari S3 sebetulnya nyari pembimbing ya, bukan cari universitas ya. Jadi dia misalkan pengen kategori 3 dan 4, ya misalkan di Petra gitu ya. 3-4 jangan ke UGM gitu ya. Di UGM kami nggak ada yang kategori 3 dan 4 itu nggak ada gitu ya. Selama ini, tapi nggak tahu nanti yang baru-baru lulus itu yang dari luar negeri mungkin ada yang 3-4, saya nggak tahu. Tapi kalau di planning kami mendorong yang 3-4 itu mulai. Di planning ya, di arsitektur teman-teman arsitektur belum. Oke, ini itu apa kebijakan prodi ya, kebijakan prodi monggo aja ya. Gitu Pak Roni ya. Ya, terima kasih Pak Roni Pak. Ini ada pertanyaan dari Pak Gayu. Silakan Pak Gayu, langsung saja. Ini mahasiswa S2 kami Prof Jun, Pak Gayu ini cukup senior ya. Monggo. Selamat siang, Prof. Selamat siang. Bertanya, saya mahasiswa yang terlambat sekolah lagi, Prof. Jadi saya mau bertanya, Prof. Tadi Prof menyampaikan bahwa ada ini ya penelitian yang interdisiplin gitu. Nah, penelitian yang interdisiplin ini apakah juga bisa dilakukan seperti saya mungkin ketika ini kan masih kuliah, masih menjadi mahasiswa. Berarti kalau interdisiplin itu kira-kira yang seperti apa sih yang memungkinkan, atau mungkin Prof Jun punya studi kasus sehingga bisa disampaikan di sini. Misal kalau saya kan kadang-kadang ketika mengeksplorasi konsep itu suka ngintip di teman-teman filsafat sih sebenarnya, karena cara berpikir itu kadang-kadang saat ini kan apalagi saya sudah lama menjadi praktisi ya, jadi praktisi itu kan kayak kenceng aja, kayak pakai kacamata kuda gitu, nggak lihat teori, nggak lihat ini. Tapi setelah saya kuliah, saya tuh sering buka-buka ngintip-ngintip ke webinar atau kuliah online teman-teman filsafat sebagai pemikiran. Apakah hal seperti ini bisa menjadi hal yang bisa dilaksanakan ketika kita masih kuliah atau menjadi mahasiswa? Matur nuwun Prof, mohon pencerahan. Pak Gayu ini takut sesat ya nanti ya. Takut disesatkan. Ya. Sebetulnya ada
ada satu pengertian yang berbeda-beda ya. Ada interdisiplin, lalu lintas disiplin, transdisiplin, itu macam-macam. Tapi kita jadikan satu saja. Mungkin maksudnya itu adalah bagaimana bidang ilmu arsitektur itu di dalam penelitian itu bekerjasama dengan bidang lain, misalnya begitu ya. Iya. Ini salah satu contoh di Fakultas Teknik kami ya. Itu ada S3 yang meneliti tentang teknik mesin ya, teknik mesin bahan permesinan itu. Dia membuat mengembangkan bahan dan mekanisme untuk mengganti tulang kaki palsu ya. Jadi bahan untuk mengganti tulang ya, tulang kaki palsu itu ya. Jadi itu pembimbingnya di samping pembimbingnya dari teknik mesin itu dengan kedokteran bareng-bareng ya. Karena dia harus tahu anatomi tentang kaki, lalu syarat-syarat sarafnya segala macam. Jadi itu nanti dikasih saraf buatan, dikasih ini segala macam itu. Nah itu sekarang berkembang menjadi nggak tahu, kayaknya diusulkan jadi program studi baru ya, program medical engineering. Medical engineering, jadi perkawinan antara teknik dengan medical. Kalau di luar negeri sebetulnya itu sudah berkembang, misalkan membuat robot untuk membantu bedah jantung gitu ya. Yang paling kecil aja alat untuk jahit kulit ya. Setelah dibedah itu kan dijahit ya. Itu ada alatnya sekarang, cepat sekali ya. Tidak orang manual itu, tapi ada mesinnya. Itu produksi dari program studi medical engineering ya. Di Indonesia belum ada, UGM baru mulai mengusulkan itu. Saya nggak tahu sudah disetujui apa belum ya. Dan apakah itu di dikti sudah ada nomenklatur baku untuk itu, tapi itu diperlukan. Dan itu dimulai dari penelitian interdisipliner ya. Jadi nanti kalau misalkan saudara bisa saja misalkan filsafat arsitektur gitu ya. Nanti saudara mempelajari filsafat, salah satu pembimbingnya dari filsafat, satunya dari arsitektur gitu ya. Bisa saja begitu ya. Atau kalau zaman dulu kan ada ekonomi bangunan ya, itu sudah berjalan banyak ya, ekonomi bangunan. Ya, ilmu interdisiplin itu sudah berjalan, tapi filsafat mungkin belum ya. Lalu nggak tahu, COVID ini arsitektur yang kaitannya sama COVID itu juga interdisipliner ya. Karena kalau kita bisa saja mempelajari sendiri sih, tapi sebetulnya kalau serius di S3 atau S2 kan serius itu kalau bisa sih ada narasumber ya. Kalau S3 sebaiknya ada pembimbing dari bidang lain. Kalau S2 ya ada narasumber dari bidang lain gitu ya. Untuk interdisipliner ya. Tapi mungkin arsitektur itu yang berbakat untuk interdisipliner ya. Karena apapun, waktu kita mendesain rumah sakit, kita harus mempelajari tentang kesehatan. Ya. Mendesain airport, kita harus mempelajari tentang penerbangan. Gitu. Ya, kita arsitektur memang berbakat ya, untuk interdisipliner. Ya. Tapi waktu penelitian, kalau waktu di praktek kita mungkin hanya mempelajari, tapi kalau di penelitian S2 mungkin ada narasumber. Kalau di S3 sebaiknya salah satu pembimbingnya dari bidang yang narasumber itu tadi. Supaya kita tidak berasumsi gitu ya, dan bisa mengikuti perkembangan terbaru dari ilmu itu gitu ya, dari pembimbing itu gitu. Ya. Saya kira kita potensinya memang potensi ke situ ya, ke interdisipliner. Saya kira itu. Oke, Prof. Matur nuwun pencerahannya. Makanya gini. Beberapa perguruan tinggi yang berbentuk institut ya, itu agak kesulitan loh. Institut teknologi ya, dia nggak punya bidang kedokteran, nggak punya bidang ini, mereka pilihan topiknya terbatas ya. Makanya IPB itu sekarang ya, IPB Bogor itu kalau di bahasa Inggris kan itu Agriculture University of Bogor gitu.
Ya merubah bahasa Inggrisnya saja, tapi bahasa Indonesianya Institut Pertanian Bogor. Coba lihat bahasa Inggrisnya. Dia sekarang university dia. Dia punya fakultas apapun sekarang. Berarti kita juga bisa lintas, dan saat ini kan kayak konsep-konsep yang Prof John bilang kontemporer itu kan kayak seperti biofilik, organik. Kan sekarang lebih melihat ke mimikri, bagaimana ada hal-hal lain yang sudah menjadi bagian dari arsitektur. Jadi arsitektur entah itu yang nempel disiplin lain atau arsitektur yang sudah menginvasi ilmu-ilmu yang lain. Kayak film tadi Prof Jun juga menyampaikan bahwa sekarang memang sudah menjadi hal yang ini. COVID ini kan ya ngapunten ya, karena saya banyak di rumah, anak-anak juga di rumah, kegemaran mereka main game. Jadi saya kadang ikut itu ngelihat game sekarang itu arsitekturnya juga oke ya ternyata ya, cukup imajinatif gitu. Apalagi kalau di situ ada misal ini Bro, di situ satu kotanya didesain arsitek A, mungkin arsitek Frank O'Gary atau apa, itu menjadi mungkin arsitek bisa membeli itu hanya untuk touring virtualnya saja gitu loh ini. Itu menjadi hal yang masuk akal sekarang gitu loh. Menurut saya jadi seperti itu, Prof. Saya bertemu orang Indonesia di Amerika waktu tahun 2002 ya. Ya tesisnya tentang itu, arsitektur game. Dia ngambil S2 arsitektur di Amerika. Saya tanya, kamu judulnya apa? Game. Terus saya tanya, kayak apa? Saya terkejut. Terus saya kategorikan itu virtual architecture. Saya yang mengkategorikan sendiri sih, virtual architecture gitu. Menurut saya itu jadi masuk akal. Beberapa, karena game sekarang sudah sangat komunikatif sekali ya. Ini ya. Kadang membeli sesuatu hanya untuk dipakai di game itu saja gitu loh ini. Iya. Bisa beli membangun rumah di game itu saja. Berarti ada hal lain, ada ceruk baru lah kalau menurut saya, Prof ya, ini ya, yang kontemporer itu. Jadi lebih luas gitu loh ini ya. Kita mau memetakan itu nggak harus arsitektur itu yang bisa kita raba, tapi virtual saat ini menjadi bagian dari yang tiba-tiba datang ketika COVID. Kita aja diskusi saat ini diskusi virtual gitu. Bagian dari. Dan mungkin juga saudara bikin aplikasi boleh loh, Mas. Aplikasi yang memudahkan arsitek bikin virtual architecture. Kan itu zaman dulu S3 saya itu saya memprogram sendiri loh, Mas. Saya belajar bahasa pemrograman supaya bisa seperti itu. Lalu 5 tahun berikutnya kita nggak perlu memprogram, ada Visual Basic itu kita tinggal pakai ini jadi program gitu loh. Jadi bisa bikin aplikasi. Ya, menarik. Arsitek bisa bikin aplikasi untuk memudahkan arsitek membuat virtual architecture, bisa aja. Dan itu interdisipliner pasti ya. Menarik, Bro. Matur nuwun, Bro, pencerahannya. Terima kasih Pak Jun, Pak Gayo. Ini ada pertanyaan. Sebetulnya kalau ngomong virtual architecture, kita di S1 ada mata kuliah realitas maya, Prof. Oh iya. Ini dosen muda yang bimbing. Ada di sini kayaknya. Pak Reddy mau bertanya atau mau, ada nggak Pak Reddy ya? Ya Bu. Mau melanjutkan? Langsung S3 aja. Nah, ini juga lagi mencari ide S3 Prof tentang realitas maya. Silakan ya. Red. Selamat siang Prof Junedi. Salam kenal juga. Saya Reddy dari Universitas Hukum Petra. Ya menarik tadi bahasannya kalau bisa lintas disiplin juga tadi ya, pertanyaan dari Mas Gayu juga. Kalau bicara virtual itu mungkin menyeberangnya juga ke hal-hal yang sifatnya IT ya Prof, kayak informatika, tadi aplikasi dan lain sebagainya, dan seni grafis lainnya gitu. Nah, adakah kemungkinan kalau dilihat ini kan sekarang terkait perkembangan teknologi gitu ya Prof, apakah bisa dikaitkan dengan teori-teori mungkin yang sudah lampau, yang sebenarnya mungkin kalau ngobrol sama Bu Ruli itu kaitannya sama teori ruang gitu misalkan.
Memungkinkankah sebenarnya sesuatu yang terjadi di dunia virtual itu bisa dipahami layaknya kenyataan gitu? Maksudnya punya keseimbangan yang sama dengan hal-hal yang sifatnya nyata di bidang akademis seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau dibilang juga ya simulasi kan sebelum nantinya dibuat nyata gitu. Tapi apakah ada dunia sendiri gitu menurut Profesor? Iya, ya. Tahun 97 itu saya pernah ikut seminar di Austria ya. Itu tentang virtual reality and tourism ya. Jadi waktu itu sudah terpikir wisata itu kita tidak harus bertaruh nyawa di pegunungan Alpen untuk terjun pakai ski atau apa itu ya. Tapi kita bisa itu melakukannya di virtual reality gitu ya. Nah, waktu itu diperagakan di seminar itu. Ini loh kayak gini itu ya. Jadi wah ini masa depannya kalau itu terjadi Indonesia nggak ada yang datang ke Indonesia nanti ya. Kalau kita rugi. Kalau dikembangkan di Indonesia, orang dari Amerika datang ke Bali secara virtual nanti nggak ngeluarin uang untuk di Bali gitu ya. Tapi sebagai sebuah teknologi bagus banget itu. Nah itu bagaimana kalau diterapkan di arsitektur ya dicoba aja idenya apa gitu ya. Tapi saya kira itu terjadi di mana-mana itu, di tourism, di kedokteran, di macam-macam ya. Virtual reality itu digunakan. Lalu juga holografi ya, holografi itu dipertunjukkan di waktu misalkan praktek kedokteran itu ada yang ide daripada kita membongkar mayat di depan mahasiswa, kenapa nggak pakai holografi gitu ya? Ya mungkin belum terlalu rinci gitu ya karena holografi masih garis besar gitu ya. Tapi itu kan hanya tinggal mungkin waktu saja supaya resolusinya tinggi sehingga yang kelihatan tuh betul-betul kayak mayat tapi sebenarnya holografi gitu ya. Jadi ya kita harus mengikuti perkembangan teknologi ya dan bisa memanfaatkan. Jadi jangan sampai kita terkukung oleh arsitektur saat ini. Jadi ya buka aja mumpung saudara yang muda-muda ini yang kalau tua-tua kan gaptek gitu ya, kalau yang muda-muda kan wah ininya bisa kemana-mana ya, monggo aja. Saya kira bagus kalau saudara mau ke virtual reality. Dan saya kira banyak jurnal yang ke situ ya. Karena mungkin sekarang batasannya nggak hanya di visual ya Prof, termasuk sensori yang lainnya itu juga dimanipulasi, bau, gerakan, sentuhan dan lain sebagainya itu. Jadi sudah mendekati kenyataan sebenarnya, cuman medianya yang berbeda. Ya, kemajuannya hebat sekali ya. Ya dan COVID ini sebetulnya mendorong mungkin itu kemajuan itu lebih cepat. Iya. Terima kasih Terima Pak kasih, Jus. Prof. Terima kasih Pak Reddy. Ya. Kita juga ada penelitian tentang sekarang yang ada salah satu mahasiswa S2 kami tentang material terbarukan. Jadi dia mencoba material interior itu pakai kotoran sapi, Prof. Nah, itu mungkin yang membuat pembimbingnya Bu Maria. Kalau saya pembimbing kedua, Prof. Yang membuat bingung itu sebetulnya apa ya? Batasan, maksudnya dia menstudi tentang kotoran sapi, terus dia mengujinya, terus berarti dia setelah menemukan setelah melakukan pengujian hasil terbaik itu baru hasil. Apakah seperti itu? Kok rasanya panjang banget gitu menurut saya. Nggak tahu Bu Maria atau Ing yang bisa nambahin. Mahasiswanya namanya Ing Julita, Pak. Ing mau bicara langsung tentang metodenya? Silakan Ing. Nah, silakan Ing. Selamat siang Prof Jun. Perkenalkan nama saya Ing Julita, saya mahasiswa S2 baru semester 3. Cuman saya lagi untuk penelitian semester 3 ini sebelum menuju ke tesis, saya mengajukan penelitian tentang material inovasi terbarukan dari kotoran sapi. Itu sebenarnya idenya diambil dari material lokal yang digunakan dulu di masyarakat Lombok, masyarakat Sasa untuk melumuri
lantainya dengan menggunakan kotoran sapi. Nah, itu saya bawa pemikiran lokal itu ke dalam teknologi sekarang. Nah, mungkin sebenarnya yang ingin saya tanyakan itu karena memang saya baru dalam dunia riset atau penelitian ini, jadi saya bingung gimana mulainya, titik mulainya untuk melakukan metode atau penelitian. Karena memang dari S1 itu memang saya nggak pernah pegang riset atau penelitian sama sekali, apalagi tentang material yang untuk material terbarukan gini bagaimana cara mulainya gitu. Karena memang dulu S1 kan by design gitu, jadi belum pernah menyentuh hal penelitian, apalagi sampai membuat inovasi atau material baru. Cuman pingin membuat karena ada ide, tetapi belum tahu bagaimana cara mulainya. Jadi saya masih ada kebingungan gimana cara metodenya gimana sampai melakukan penelitiannya sampai hasilnya gitu, Prof. Ya, saya dengar itu begini. Ya ini pengalaman saya menjadi reviewer yang mau naik pangkat ke profesor ya. Jadi beberapa teman-teman itu ada yang mengusulkan bahan baru, terutama dari teknik mesin ya. Teknik mesin itu mereka itu ada spesialis untuk bahan baru gitu ya. Nah ini ujungnya itu eksperimen ya. Eksperimen itu jadi setelah pada ujung terakhir itu kemudian bahan itu diuji, misalkan itu bahan untuk lantai gitu ya. Itu diuji kekuatannya, diuji durability itu ketahanannya, terus diuji macam-macam, diuji kimianya dan sebagainya. Ya, itu eksperimental. Ya. Tapi di depannya itu adalah pemahaman dulu ya. Jadi misalkan kita bandingkan dengan bahan aslinya dulu. Bahan asli untuk lantai itu syaratnya apa misalkan? Dia punya ternyata syaratnya kekuatannya harus segini, lalu dia kena air tidak boleh rusak dan sebagainya itu. Jadi ada tentang kekuatan, ada tentang kimia dan sebagainya itu teorinya gitu. Lalu kemudian kita cari alternatif bahan ya. Lalu bahan yang baru itu kita kenali dulu kimianya, lalu macam-macam ya. Si karakternya itu kita kenali ya. Lalu kekuatannya dan sebagainya. Kalau kita belum ya kita ukur ya. Ukur dengan analisis kimia, analisis kekuatan segala macam. Habis itu ada proses membuat bentuknya ya. Bentuknya bisa tidak sama dengan bentuk yang ada, karena karakternya itu seperti itu. Bentuk paling baik itu misalkan tidak kotak tapi bulatan misalkan gitu ya. Jadi kemudian bentuk itu juga eksperimen, mungkin ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang ini itu, dan diuji itu eksperimennya, diuji dengan alat-alat tertentu. Terus nanti biasanya kita pengujian itu mencari optimasi ya, mana yang paling optimal ya. Optimal itu pasti ada kelemahannya ya. Tapi itu sejauh itu yang bisa dilakukan gitu ya. Jadi ini optimal itu akhirnya mengatakan ini yang paling baik secara kekuatan, tapi ada tapinya, ada syarat dan ketentuan berlaku ya. Misalkan tahan air, tapi airnya jangan dicampur ini loh teh misalnya. Kalau teh dia rusak gitu ya. Jadi ya dia punya syarat dan ketentuan berlaku dari bahan baru itu. Saya kira kalau saudara nanti bisa tanya-tanya ke teknik sipil yang menguji beton itu ya. Itu sering beton itu dicampur-campur ya, dicampur macam-macam. Saya juga mengajar di teknik sipil metodologi penelitian ya, yang kuantitatif eksperimen itu dia nyampur macam-macam. Yang saya campur abu apa gitu ya, diuji eksperimental gitu ya. Tapi yang penting kan saudara punya idenya itu karena pernah dipraktekkan oleh penduduk ya, itu penting. Jadi ada fenomena, tinggal kita membuatnya menjadi ilmu pengetahuan gitu ya. Kalau fenomenanya nggak ada itu yang sulit ya. Tapi kalau ada fenomena lebih gampang. Prof. Junaidi, apakah juga bisa empirical studies ya di suku Sasak?
Bisa, tapi empirical itu adalah existing model ya. Jadi tidak jadi tujuannya adalah mengenal how and why dari bahan yang ada ya. Jadi ada proses kita memahami apa yang ada ya, empirical study itu. Jadi bahan yang ada itu yang dipakai di suku Sasak itu seperti ini. Kita bagaimana sih caranya, mengapa cara begitu? Misalkan mengapanya itu karena ada ininya gitu ya. Itu berhenti di situ. Ya. Jadi penelitiannya berhenti pada memahami apa yang terjadi gitu ya, apa yang ada gitu ya. Tapi ini yang eksperimental ini adalah melontarkan hal baru ya. Jadi eksperimen dan modeling itu hal yang sama ya. Jadi belum pernah ada gitu. Tapi berarti kalau Ing Julita itu eksperimen bisa S3 Ing. Kalau mau S2 aja cukup empirical sebenarnya. Iya, sebetulnya untuk saudara tadi saya kaget, saudara ternyata S2 itu saya kaget tadi itu ya. Tak pikir tadi S3 gitu. memang dilihat dari itu agak tapi dicoba aja karena nanti tinggal ininya ekspektasinya aja. Jadi misalkan saudara nguji sekian kali, oke lah gitu ya. Jadi kalau di S3 mungkin itu belum boleh, di S2 kita potong segitu gitu aja. Jadi istilahnya tingkat kesulitannya disesuaikan gitu ya. Ya. S2 kan sulit sekali, kalau S3 sangat sulit sekali gitu ya. Jadi dikurangi sulitnya. Setuju. Ya, gitu ya, Ing? Iya. Ada lagi? Ya, makasih Pak Jun. Terima kasih. Mencerahkan ini. Ada lagi? Ada satu lagi, Tamam itu ingin menggunakan pandan. Ada nggak sih di sini Tama? Oh, Tama di rumah sakit Bu. Tadi dia sakit. Gimana Bu Maria? Silakan. Tama itu mau menggunakan itu apa namanya? Pandan. Pandan ini yang kaki 1000 itu loh. Apa Papua. Itu mau dipakai juga sebagai bahan untuk bangunan gitu loh. Tapi ini anaknya nggak hadir. Ya tadi sakit. Iya. Prosesnya mungkin nanti bisa mirip-mirip kayak Ing juga. Kalau ada prakteknya, dipraktekkan kearifan lokal itu bisa kita sayangkan ya. Nah. Sudah dijalankan secara praktek, nggak apa-apa gitu, lalu kita sayangkan menjadi ilmu gitu. Wah ini gayeng nih, tapi waktunya. Mungkin pertanyaan terakhir ada lagi Bapak Ibu mahasiswa, mumpung ada Prof Jun yang sedang riset. Kalau menarik kan disambung lagi Bu setiap semester dengan Prof Jun, nggak masalah. Nggak apa-apa. Ya, kita refresh terus. Mumpung virtual aja. Sekarang itu enak. Nanti tanggal 5 itu saya di ITS gitu ya. Virtual juga. Itu hampir berapa hari sekali kemana-mana. Lalu tanggal berapa ke Universitas Hindu di Denpasar gitu ya. Wah, kalau zaman dulu capek banget itu. Tapi nggak bisa jalan-jalan ya Prof, ikut ke Bali. Nggak apa-apa. Kalau anak muda pengen jalan-jalan, kalau sudah tua kayak saya ya. Dulu sudah pernah gitu aja. Jalan-jalan virtual saja. Iya, pakai Google Map itu. Saya minta pendapat Pak Jun tentang di UI itu. Di UI itu kan tugas akhirnya adalah tesis, skripsi. Jadi bisa S1 ya, dia bukan desain. Yeah. Gimana pendapat Prof? Enggak apa-apa, saya kira mungkin kalau S1-nya itu fisika bangunan itu lebih banyak eksperimental ya atau sains gitu ya. Jadi sebenarnya fisika bangunan itu kan building science ya. Jadi kalau S1-nya itu mau ke arah sains, architecture science atau building science gitu, skripsi nggak apa-apa gitu. Cuma nanti waktu tadi itu
kalau mau masuk IAI itu harus 5 tahun sekolah profesional, itu jangan-jangan nggak diterima. 4 tahunnya tadi. Iya. Di beberapa universitas tadi, kalau saya nggak salah di UB tempatnya Pak Antariksa itu juga ada sebagian yang skripsi juga. Jadi ada 2. Di kami juga sebetulnya ada 2, ada skripsi sama karya tulis sama karya desain. Tapi kalau mata kuliah kayak studio perencanaan, merancang masih ada, saya kira ya itu masih perancangan. Cuma masalahnya itu tadi itu kalau tiba-tiba dia skripsi penelitian tanpa di depannya mata kuliah itu kasihan gitu. Ya, paham. Ya, ada lagi sebelum berakhir ini kita atau sudah jam dibikin minat saja kalau mau penelitian, lalu nanti sebelumnya ada mata kuliah pilihan yang 1 set gitu ya. Kalau mau penelitian gitu ya. Kalau bukan penelitian nggak usah ngambil ini, tapi yang ngambil yang itu gitu. Jadi ada kayak minat studi ya, minat studi penelitian, minat studi tetap tugas akhir yang proyek gitu. Bisa juga. Yang penting jangan terlalu mendadak gitu loh. Tiba-tiba cari topik aja susah banget. Kasihan mahasiswanya ya, Prof ya. Ya, mungkin mahasiswa ada lagi yang terakhir. Kita udah 11.06. Mahasiswanya ketawa-ketawa itu. Atau calon-calon mahasiswa S3? Iya, nih calon mahasiswa S3 nih. Tadi udah tanya Pak Roni, Pak Redi udah. Atau nanti ketemuan khusus mahasiswa S3 atau mahasiswa S2 saja gitu biar. Iya, bisa. Nggak bisa. Ini kita ada Bu Joyce juga, Pak. Mungkin Bu Joyce mau sesuatu? Mau sesuatu. Oh, enggak ya? Oke. Ya, terima kasih Prof Jun. Untuk menutup, Bu Maria mau menutup sesuatu nih. Mau motong tumpeng katanya, Pak. Monggo Bu Maria. Terima kasih Bu Lili. Prof Jun ini, waktu saya sama Prof Jun kan jaraknya nggak banyak. Ini jadi kita ada bulan. Iya, kita masih ingat di Bata Merah ya, Prof Jun. Iya. Baik, terima kasih sekali atas pencerahannya hari ini, terutama tadi melontarkan tentang isu kontemporer itu ya, dan itu saya kira membuka wawasan kita tentang isu-isu kontemporer. Dengan perkembangan pengetahuan, perkembangan teknologi, rasanya memang saatnya kita membuka wawasan dan maju ke sana. Terima kasih sekali untuk pencerahannya, karena penelitian itu gampang-gampang susah gitu ya. Kalau sudah ketemu ahanya, kita bisa. Tapi kalau tidak ya itu akan muter-muter. Saya kira ini satu permulaan. Kita masih akan membutuhkan nanti perjalanan-perjalanan ke depan lagi. Kami masih membutuhkan Prof Jun untuk hadir. Monggo. terutama mungkin di S2, karena S2 kami baru berapa lama Bu Luli? Sudah masuk 5 Bu, masuk 5. Nah ini masuk tahun kelima ya? Iya. Tahun kelima. Jadi kami masih muda, sehingga mungkin kami masih sangat butuh informasi, kemudian pencerahan terhadap hal-hal yang baru, terutama di metode, di penelitian gitu ya, karena tesisnya kan memang juga untuk penelitian gitu. Matur nuwun Prof, sukses, salam sehat, dan jangan lupa bahagia ya Prof. Oh iya, terima kasih Bu Maria, Prof.